Perkenalkan, nama saya Irma Pai dari Program Studi Pendidikan Biologi. Dosen Bapak Roy Marteng Rahandra, MSI. Materi Fisiologi Tumbuhan tentang enzim dan hormon, sifat-sifat enzim, peran hormon pada tumbuhan. Selanjutnya akan masuk pada materi pengertian enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Fungsi enzim adalah untuk mempercepat reaksi biologi tanpa ikut bereaksi. Struktur enzim terdiri atas sisi aktif yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nantinya substrat ini akan mengalami reaksi kimia oleh enzim membentuk suatu produk atau hasil reaksi. Ada gambarnya. Nah, enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor dinamakan whole enzim. Lalu bedanya apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sementara itu, kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Ada gambarnya, bisa dilihat. Kofaktor enzim terbagi menjadi dua, yaitu 1. Kofaktor organik seperti vitamin, flavin, atau hem, dan kofaktor aorganik seperti ion-ion logam. Ini berfungsi sebagai pusat katalis primer, tempat mengikat substrat dan sator agar enzim tetap aktif. Berdasarkan kekuatan ikatan terhadap enzim, kofaktor organik dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Koenzim adalah gugus yang ikatannya gak kuat dan mudah untuk didialisis. Tugasnya memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Contohnya fat, NAD, dan vitamin B. Sementara itu, gugus protestik adalah gugus yang terletak kuat pada enzim dan gak mudah terurai dalam larutan. Contohnya fat. Sifat-sifat enzim. Secara umum, enzim memiliki 6 sifat. Yang pertama, enzim tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Yang kedua, enzim merupakan blok katalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi. Yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini, kamu bisa membayangkan enzim sebagai kunci
yang mempunyai bentuk khusus sehingga hanya bisa membuka satu gembok. Contohnya enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat merupakan amilompati. Yang keempat, enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Selama enzimnya nggak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena nggak ikut peran hormon pada tumbuhan. Setiap tumbuhan pasti memiliki perangsang untuk membantu pertumbuhan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pertumbuhan. Perangsang dalam tumbuhan disebut dengan hormon tumbuhan. Dengan hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan pada organ-organ tertentu, maka kinerja dari sel-sel tumbuhan bekerja lebih efektif dan efisien untuk pertumbuhan. Hormon pada tumbuhan merupakan faktor fisiologis. Proses yang terjadi pada faktor fisiologis adalah proses fungsional pada tingkat seluler yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan. Jenis hormon tumbuhan. Yang pertama, hormon Auxin. Hormon Auxin memiliki peran dalam pembelahan dan pembentangan sel, merangsang terbentuknya buah dan bunga, dan membentuk akar adventif. Kinerja hormon Auxin akan membuat oleh cahaya berlebih karena akan mengakibatkan cepatnya proses pembelahan dan pembentangan sel pada koleoptil atau sel batang, serta pertumbuhan sel akan lebih banyak pada bagian tanaman yang kurang cahaya sehingga menyebabkan tanaman tumbuhan ke arah cahaya. Yang kedua, hormon gilberellin. Gilberellin dapat ditemukan pada bagian bunga dan batang yang dihasilkan tumbuhan tinggi dan jamur. Hormon gilberellin berfungsi untuk 1. Memacu aktivitas kambium, menyebabkan tanaman tumbuh tinggi, menghasilkan buah tak berbiji, menyebabkan tanaman lebih cepat berbunga, menghasilkan sifat kerdil secara genetik pada tumbuhan, memacu perpanjangan secara abnormal batang utuh. Yang ketiga, hormon etilen. Hormon etilen berfungsi untuk mempercepat proses pemasakan buah. Gas etilen dilepaskan oleh buah-buahan ketika sudah tua. Selain mempercepat pematangan buah, gas etilen juga berfungsi untuk menghambat pemanjangan batang, kecambah, mendorong gugurnya daun, menebalkan daun, dan memacu perkecambahan biji. Dan yang keempat atau terakhir, hormon asam absisat. Hormon asam absisat merupakan hormon yang berfungsi sebagai penghambat. Biasanya hormon ini terjadi pada daun-daun dewasa. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.